lagi dalam pelajaran Simkomdik. Di sini kita akan membahas tentang bagan alir. Jadi di sini fungsi dari bagan alir adalah sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Di sini, alasan bagi seorang untuk menggunakan flowchart adalah 1. Dokumentasi proses, petunjuk untuk memecahkan masalah, dan pemrograman. Yang dimaksud dengan dokumentasi proses adalah bagan alir dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi dengan baik. Terus kalau misalkan petunjuk untuk memecahkan masalah, itu bagan alir digunakan adalah runtutan langkah dari yang umum menuju khusus atau sebaliknya, merupakan petunjuk pemecahan masalah yang digambarkan dengan bagan alir. Kalau dalam pemrograman, bagan alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang dibuat. Bagan alir yang digunakan untuk merancang navigasi penggunaan pada tampilan atau user interface aplikasi yang dibuat. Terus mengkomunikasikan hal-hal yang prosedural. Jadi di sini bagan alir itu digunakan ada 4: dokumentasi proses, petunjuk untuk menyelesaikan masalah, pemrograman, serta mengkomunikasikan hal yang prosedural. Di sini bagan alir tersusun dari beberapa simbol yang berbeda untuk mempresentasikan sebuah input, proses, output yang berbeda. Berikut adalah simbol-simbol masing-masing serta kegunaan. Di sini simbol terminator adalah simbol untuk berfungsi menandai awal dan akhir sebuah flowchart dan terdiri dari 2 label. Mulai star untuk menandai awal flowchart, akhir untuk menandai akhir dari flowchart. Selanjutnya proses, di sini lambangnya ini. Simbol ini menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Di sini simbol keputusan, simbol yang digunakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu kondisi, iya atau tidak. Di sini kalau iya dalam pengambilan keputusan menghasilkan keadaan benar, kalau tidak pengambilan keputusan menghasilkan keadaan yang salah. Di sini subproses. Simbol ini adalah simbol proses yang dapat dibuat menjadi lebih detail menjadi bagian-bagian proses. Selanjutnya di sini dokumen simbolnya ini. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan penggunaan dokumen yang terkait, misalnya berupa masukan atau hasil dari proses. Data, di sini simbol data ini. Simbol ini menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Selanjutnya pangkalan data di sini atau database Simbolnya ini. Simbol ini menunjukkan pemakaian database pada sebuah flowchart. Selanjutnya tampilan display, simbol yang menyatakan peralatan output, misalkan layar TV Selanjutnya kartu, simbol yang menyatakan kartu dapat digunakan untuk masukan dan keluaran. Selanjutnya penunjuk alir ini tanda panah Simbol ini digunakan untuk menghubungkan setiap langkah data flowchart dan menunjukkan ke mana arah aliran diagram. Selanjutnya masukan manual, simbol ini mempresentasikan masukan yang dapat dilihat secara manual. Selanjutnya operasi manual. Di sini simbolnya Simbol ini mempresentasikan operasi yang dapat dilihat secara manual. Di sini ada persiapan. Simbol mempresentasikan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menunjuk ke arah langkah berikutnya. Selanjutnya ada konektor. Di sini simbol konektor digunakan untuk menghubungkan sebuah langkah dan langkah-langkah lain dalam sebuah flowchart. Di sini on fake dan off fake. Di sini digunakan sebagai titik awal
ketika penghubung, terus opek digunakan titik temu penghubung setelah langkah. Di sini adalah simbol anotasi ya, simbol mempresentasikan informasi, deskripsi, tambahan, komentar atau catatan. Di sini ya contoh ini penggunaannya. Contohnya berangkat sekolah merupakan aktivitas harian siswa. Di sini terdapat berbagai langkah-langkah yang dapat dipersiapkan sebelum berangkat hingga sampai ke sekolah. Jadi ini kejadian ini kita menggunakan diagram alir ya, bagan alir. Di sini persiapan tadi udah dijelaskan ini simbolnya ya. Terus mandi, sarapan, berangkat ke sekolah, sampai di sekolah. Ini adalah proses mandi, sarapan, masuk sekolah merupakan salah satu contoh subproses yang dibagi menjadi proses-proses yang lainnya. Masing-masing akan dijelaskan melalui algoritma sebagai berikut. Contoh, secara umum algoritma digunakan adalah sebagai berikut. Siapkan peralatan mandi. Jadi ketika akan mandi kita harus mempersiapkan dulu peralatan mandi. Misalkan handuk, pakaian ganti ya, pakaian ganti, sabun dan lain-lain. Setelah itu semua sudah siap, masuk ke kamar mandi, lepaskan baju, siram air ke seluruh badan, gunakan sabun, sampo, bilas badan dan air. Terus gosok gigi, gunakan handuk untuk mengeringkan seluruh tubuh, pakailah baju ganti, keluar dari kamar mandi. Maka akan didapat subproses mandi seperti berikut. Siapkan peralatan mandi, ini ya simbolnya. Terus masukkan kamar mandi, lepas baju, guyur badan, terus bersabun, selanjutnya bilas dengan air, gosok gigi, pakaian anduk, pakaian baju pakaian anduk ya, pakaian baju, keluar kamar mandi. Ini contohnya. Kalau misalkan contoh sarapan sini ya, contoh ya. Sini sarapan adalah satu hal yang penting dapat dilakukan siswa ya sebelum berangkat ke sekolah. Sarapan memberi nutrisi pada otak yang akan mempermudah menerima pelajaran. Oleh karena itu biasanya siswa mempunyai kebiasaan sarapan. Contoh di sini kebiasaannya kita melalui terkait sarapan akan membantu memahami bagian penggunaan algoritma. Lihatlah makanan pada meja tersedia atau tidak. Jika tersedia, sarapan dapat dimulai. Jika tidak, ingin membuat atau membeli. Jadi kalau misalkan tidak tersedia, ini ada pilihannya, ingin membuat atau membeli sarapan. Terus selanjutnya periksa apakah tersedia bahannya kalau kita membuat yang dapat dimasak jika ingin membuat sarapan. Di sini hasil bagan alir algoritma di atas sebagai berikut. Periksa makanan. Di sini sarapan tersedia, ini kalau kondisi. Kalau iya berarti sarapan ya. Kalau tidak, di sini pilihannya masak dulu. Kalau masak dulu kita lihat kalau ada bahan berarti kita buat sarapan. Kalau tidak sarapan ya. Kalau di sini kalau masak dulu, tidak, kita bisa beli ya. Ini selanjutnya contoh algoritma ketika berangkat sekolah ya. Ini contoh, periksa apakah sepeda dalam keadaan baik. Jika tidak keadaan baik, pilihan lain yang digunakan adalah naik ojek. Jika tidak, dapat menggunakan pilihan lain supaya naik. Ini contohnya diagram alir ya. Mungkin sekian dari Bapak penjelasannya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan kalian bisa membuat contoh-contoh lain yang berhubungan dengan algoritma dan bagan alir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.